Halo semuanya, kalau di video sebelumnya kita udah bahas ada 10 saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, di video ini kita bakalan bahas ada 3 saham yang layak untuk kita pantau terus di tahun 2024. Jadi 3 saham ini bukan untuk kita beli ya, tapi kita pantau dulu perkembangan dan pergerakan harga sahamnya. Sebelum kita mulai, subscribe ke channel ini dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, saham pertama yang layak untuk dipantau adalah saham BBCA. Saham ini udah nggak perlu kita ragukan lagi ya. Dengan pertumbuhan pinjaman dan labanya yang konsisten, kinerjanya yang excellent banget dengan kemampuan cetak profit yang bagus, kredit macetnya yang kecil, dan efisiensi operasionalnya yang bagus banget. Ditambah dengan nasabahnya yang loyal, tentu BBCA ini punya economic mode yang kuat banget dan susah untuk disaingin sama bank lain. Terus juga BBCA masih terus penetrasi digital lewat Bank BCA Digital atau Blue. Ini gambaran yang jelas ya kalau BBCA kedepannya masih akan bertumbuh dan masih bakalan jadi bank yang kuat. Tapi meskipun kinerja perusahaannya bagus dan potensi pertumbuhan pendapatan sama labanya masih ada untuk kedepannya, BBCA sayangnya dihargai di harga yang menurut gua agak terlalu premium. Dengan price to book value atau PBV yang ada di 4 kali dan price to earning yang ada di 24 kali, menurut gua BBCA di harga sekarang ini udah terlalu overvalue. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham BBCA dengan metode discounted dividend model, kita mau investasi 10 tahun ke depan di saham BBCA, kita asumsiin BBCA ini tumbuh 12% per tahun untuk 10 tahun ke depan, yang mana ini sama dengan pertumbuhannya BBCA dari 10 tahun terakhir. Terus valuasi price to earning ratio 20 kali di tahun ke-10 nanti, yang mana menurut gua valuasi 20 kali ini udah cukup premium. Terus dividen payout rasionya 50% untuk 10 tahun ke depan dan return 13% per tahun dari saham BBCA, maka kita dapat harga wajarnya BBCA ini ada di 8.700-an. Yang mana itu artinya BBCA di harga sekarang per video ini dibuat tanggal 28 Desember 2023, BBCA ada di 9.375, ini udah di atas harga wajarnya alias overvalue. Gue setuju kalau BBCA sebagai emiten yang kinerjanya bagus banget dan economic mode-nya yang kuat banget, memang sepantasnya dihargai di valuasi yang premium. Tapi valuasi premium itu juga ada batas wajarnya. Dan menurut gua harga sekarang ini udah terlalu premium dan udah lewat dari batas wajar. So bagusnya memang untuk BBCA ini kita masukin ke watchlist dulu. Gua ngerti BBCA ini masih bakalan tumbuh dan harga wajarnya pasti bakalan ikut naik juga ke depannya. Tapi untuk sekarang nih menurut gua saham BBCA fair value-nya ini ada di 8.700-an. So kita pantau dulu aja untuk saham BBCA, kita tunggu sampai dia koreksi ke harga 8.600-an atau lebih rendah dari itu, baru dari situ kita bisa pertimbangin untuk buy atau nambah posisi. Next, saham kedua yang layak untuk dipantau adalah saham Sido Muncul atau Sido. Sido ini punya kinerja yang bagus banget, mulai dari profitability-nya yang bagus banget dengan return on equity-nya yang tinggi, profit margin-nya juga tinggi, dan utangnya juga kecil banget yang ditandai dengan current ratio-nya yang tinggi dan liabilities to equity-nya yang rendah. Tapi kita bisa lihat di sini kalau sejak tahun 2021 sampai tahun ini, tahun 2023, revenue, operating profit, sama net profitnya turun terus. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2021 dia konsisten tumbuh tapi abis itu turun. Nah itu juga ternyata diikutin sama operating cash flow dan free cash flow-nya yang cenderung stagnan. Nah kenapa bisa begitu? Manajemennya Sido bilang kalau penurunan pendapatan dan labanya Sido itu karena menurunnya permintaan untuk produk jamu herbal karena pengaruh dari kenaikan harga beras dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Jadi karena ada kenaikan dari harga kebutuhan pokok, maka permintaan untuk produknya Sido yang bukan kebutuhan pokok jadi menurun. Jadi alasan yang utama kenapa gue bilang sebaiknya Sido ini kita pantau dulu alias wait and see dulu, itu karena nasibnya ke depannya masih tanda tanya ya. Apakah Sido ini masih bisa tumbuh atau bakalan senasib sama Unilever yang pendapatan sama labanya turun terus-menerus. Nah kalau kita hitung harga wajarnya saham Sido dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan sekitar 8% per tahun untuk 10 tahun ke depan, asumsi valuasi price to free cash flow di 15 kali di tahun ke-10 nanti, dan return 15% per tahun dari saham Sido, kita di sini dapat harga wajarnya saham Sido itu ada di 526. Yang mana di harga sekarang nih per video ini dibuat tanggal 28 Desember 2023, dia ada di 530, ini bisa dibilang pas ada di harga wajarnya. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, apakah Sido ini masih akan tumbuh ke depannya? Dan kalaupun masih tumbuh, tumbuhnya berapa persen? Nah, manajemen sendiri bilang kalau Sido ini masih akan terus numbuhin bisnisnya dengan yang pertama itu ningkatin brand awareness dari beberapa produk kayak SMAC, terus yang kedua itu ekspansi distribusi ke luar negeri, salah satunya itu Filipina, dan yang ketiga itu ekspansi distribusi produk essential oil.
Jadi manajemennya Sido memang masih terus berusaha buat ekspansi bisnisnya. Tapi tetap aja itu bukan jaminan kalau Sido ini akan terus tumbuh ke depannya. Dan karena kita belum tahu dia bakalan bisa tumbuh lagi atau enggak dan seberapa besar pertumbuhannya, menurut gua ada baiknya kita kalau mau beli saham Sido itu pasang margin of safety. Nah, jadi saham Sido yang ada pas di harga wajarnya, kalau kita pasang margin of safety, maka menurut gua sekarang masih belum menarik untuk investasi dan baru menarik itu di harga di bawah 500. Jadi di harga sekarang sebaiknya kita wait and see dulu. Saham yang ketiga yang terakhir ada saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Setelah merger, BRIS ini punya kinerja yang bagus banget dengan pendanaan dan laba bersihnya yang mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 2 tahun terakhir. Kinerjanya juga bagus banget dengan profitability-nya yang bagus, dengan net imbalan dan return on equity-nya yang tinggi, tingkat pendanaan macet atau non-performing financing-nya yang cukup kecil, dan cost to income ratio yang bisa di bawah 50%, yang artinya efisiensi operasionalnya cukup bagus. Meskipun pertumbuhannya BRIS sudah cukup signifikan, tapi sebagai bank syariah di Indonesia yang punya populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, BRIS ini kedepannya masih punya potensi ekspansi yang gede banget. Dan itu karena penetrasi bank syariah di Indonesia yang masih kecil ya, cuma 7%. Yang artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang bisa jadi nasabah baru dari Bank Syariah Indonesia. Baik itu nasabah yang nyimpen duit ataupun ngambil pendanaan dari BRIS. Ini gambaran kalau potensi pertumbuhan dari bank syariah yang ada di Indonesia secara umum masih bagus. Dan BRIS sebagai market leader di industri bank syariah tentu masih punya potensi pertumbuhan yang cukup besar untuk pendanaan, pendapatan, maupun labanya. Nah, saham BRIS ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model, dengan asumsi pertumbuhan labanya BRIS itu cukup tinggi, katakanlah sebesar 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan, terus asumsi valuasi price to earning atau PER-nya BRIS di tahun ke-10 nanti itu ada di 15 kali, terus asumsi dividen payout ratio 15% untuk 10 tahun ke depan, dan kita mau return investasi 15% per tahun dari saham BRIS. Di sini kita dapat harga wajarnya saham BRIS itu ada di 1.840. Jadi di harga sekarang di 1.740 sebenarnya ini masih di bawah harga wajarnya dan masih cukup bagus buat investasi jangka panjang. Tapi kenapa gua taruh BRIS ini di kategori watchlist dan bukan kategori buy? Itu karena BRIS ini menurut gua masih cukup rentan sama beberapa hal. Salah satunya itu dalam hal keamanan teknologi. Kasus sistemnya BRIS yang diretas sama ransomware beberapa bulan yang lalu menjadi sebuah peringatan kalau BRIS ini masih rentan dalam hal keamanan cyber. Dan kalau nggak segera dibenahi, terus kejadian yang sama terulang lagi, maka akibatnya bisa fatal banget ke bisnisnya BRIS. Jadi kalau menurut gua, BRIS ini masih cukup rentan ya, dan kita perlu kasih margin of safety itu minimal 10%. Jadi kalau harga wajarnya BRIS ada di 1.840, maka dengan margin of safety 10%, artinya harga beli saham BRIS itu ada di 1.660 atau di bawahnya. Jadi untuk saham BRIS, menurut gua kita masukin ke daftar watchlist dulu aja, dan kita pantau terus perkembangannya. Oke, jadi itu dia 3 saham yang kinerja fundamentalnya sebenarnya bagus, tapi untuk sekarang menurut gue saham-saham ini sebaiknya dipantau dulu aja. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? 3 saham ini memang sebaiknya dipantau dulu aja atau udah bagus buat buy untuk tujuan investasi? Nah, boleh banget kalian share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah atau ajakan untuk jual dan beli saham, tapi ini cuman opini, ini cuman analisa gue pribadi aja. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing, dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.